Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri Indriani dengan NIM 180178 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah. Nah, pengertian artikel ilmiah yaitu karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Menurut Brotowijoyo 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, fungsi dari artikel ilmiah yaitu menyampaikan ide, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu rapat atau pertemuan sebagai bagian dalam lomba dan untuk menyebarkan ilmu atau hasil penelitian. Selanjutnya yaitu struktur penulisan artikel ilmiah. Yang pertama itu judul. Judul hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah kata tidak lebih dari 14 baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Judul juga mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk abstrak yaitu kita harus menghindari perujukan dan menggunakan singkatan yang tidak umum. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Isi pendahuluan ditulis menggunakan Palatino linotipe 11 dengan spasi 1,5. Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama keluarga atau nama belakang penulis dan tahun terbitan tanpa nomor halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi identifikasi variabel, subjek atau bahan yang diteliti, instrumen penelitian, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, analisis data, dan model statistik yang digunakan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan namanya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis, dan kemudian dianalisis secara kritis maksimal 20% dari keseluruhan halaman naskah. Dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Hasil penelitian dapat didukung dengan tabel, grafik, atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Pada umumnya, penulisan hasil penelitian tidak menggunakan bahasa statistik. Hindari copy paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik. Selanjutnya yaitu ada simpulan. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara deskripsi. Maksimal itu 1 halaman, ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerikal. Saran boleh dimasukkan di dalam simpulan, berisi saran untuk penelitian lanjut dan praktik. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, ketentuan umum penulisan daftar pustaka yaitu rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Yang kedua, daftar rujukan berasal dari sumber yang relevan, minimal 70% mutakhir 10 tahun terakhir. 2. Minimal 50% sumber primer terutama dari artikel jurnal. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis dengan font Palatino linotipe 11 spasi 1 rata kanan kiri. Ketentuan nama penulis, nama yang ditampilkan adalah nama akhir atau nama keluarga. Penulis diikuti dengan singkatan nama awal dengan
tengah jika ada. Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya sama. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. Setiap penulisan nama, tahun, judul, artikel, dan seterusnya diakhiri dengan titik. Sebelum dilanjutkan kata berikutnya, khusus penulisan volume atau nomor, jurnal diberi tanda titik 2 tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan dapat dilihat penjelasan setiap jenis pustaka yang layak dirujuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Fauzia Fitriani dengan NIM 1803663 dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari artikel ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ilmiah memiliki bahasa yang formal. Nah, jadi bahasa yang formal itu tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi pemilihan bahasanya itu hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Yang kedua, gaya bahasa impersonal. Nah, gaya bahasa impersonal adalah kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah itu harus bersifat umum. Jadi seperti menggunakan kata ganti peneliti, penulis. Nah, misalnya peneliti telah melakukan riset. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Jadi tidak ada kata saya, kamu. Jadi menggunakannya gaya bahasa impersonal yang tadi, yaitu peneliti atau penulis. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang reproduktif. Nah, jadi penggunaan bahasa yang reproduktif ini dalam penyampaian informasinya itu harus menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Selanjutnya ada contoh dari artikel ilmiah. Yang pertama ada teks narasi sejarah. Karakteristik dari teks narasi sejarah yang pertama yaitu disajikan secara kronologis. Nah, kronologis di sini yaitu artinya berurutan seperti orientasi, urutan kejadian, dan juga reorientasi. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Nah, jadi teks sejarah ini menceritakan hal yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan konjungsi waktu. Ya, misalnya 10 tahun yang lalu atau zaman dahulu kala dan sebagainya. Yang terakhir, isi berupa fakta. Jadi teks yang disajikan itu benar-benar fakta, yaitu fakta yang kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Selanjutnya, fungsi dari teks narasi sejarah. Nah, fungsinya yaitu menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Kemudian selanjutnya ada struktur dari teks narasi sejarah. Yang pertama ada orientasi, kemudian urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi yaitu disajikan pada pengenalan atau pembuka dari teks sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu disajikan kejadian yang terjadi dalam kronologi tersebut. Yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi ini disajikan komentar penulis atau evaluasi penulis mengenai teks cerita sejarah yang disajikan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks narasi sejarah. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Nah, jadi pronomina ini merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua ada frasa adverbial. Frasa adverbial ini merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa baik waktu dan tempat. Misalnya 20 tahun yang lalu Insinyur Soekarno merupakan pahlawan yang dikenal sangat baik dan sebagainya. Yang ketiga ada verba material. Nah, verba material merupakan suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, misalnya menulis, kemudian menyapu, mengepel, dan sebagainya. Yang terakhir ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Nah, biasanya itu
banyak menggunakan kata penghubung seperti ketika, sejak, sementara, pada saat, dan sebagainya. Yang kedua ada surat, yaitu surat resmi. Nah, ciri-ciri dari surat resmi yang pertama menggunakan kop surat. Kop surat merupakan bagian atau label yang berada di atas dari surat. Yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang mudah dimengerti, dan juga bahasa yang formal. Nah, yang keempat, penggunaan ragam bahasa yang resmi. Seperti namanya surat resmi, yaitu bahasanya harus menggunakan bahasa yang resmi, tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Yang terakhir ada menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Biasanya pada surat resmi itu di bawahnya terdapat stempel sebagai tanda bahwa itu merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Kemudian jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat ada surat undangan, surat edaran, surat keputusan, surat niaga, surat perjanjian kontrak kerja, surat kuasa, surat perintah, dan surat panggilan. Struktur surat yaitu seperti pada gambar berikut. Nah, ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran atau hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan juga tembusan. Fungsi dari surat yaitu sebagai sarana informasi, sebagai bukti tertulis, misalnya surat perjanjian atau surat kuasa. Kemudian sebagai pedoman kerja dan sebagai bukti pengingat. Berikutnya ada kaidah kebahasaan dari surat resmi. Yang pertama yaitu ada kata sapaan, seperti bapak atau ibu. Yang kedua ada kata baku. Kata baku merupakan kata seperti kata yang resmi, jadi bukan kata sehari-hari. Kemudian ada kalimat efektif. Kalimatnya itu mudah dipahami dan tidak memiliki makna ganda. Yang terakhir ada ejaan. Jadi di dalam surat resmi itu menggunakan ejaan yang sesuai, baik huruf kapital, titik, koma, dan sebagainya. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan, sekaligus materi penutup dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.